ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة Ma'asyiral aba wal ummahat wal akhwa wal akhawat, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka mengkaji sabda-sabda Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jernihkan pikiran kita, lapangkan dada kita untuk menyerap setiap ilmu, setiap hikmah, setiap pelajaran yang ada di dalamnya, kemudian memberikan kita kekuatan untuk mengamalkannya. Amin. Jamaah yang saya hormati, pada kesempatan yang lalu kita telah sampai atau telah kita selesaikan tentang larangan mencela nasab seseorang. Kemudian Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah beralih kepada bab berikutnya, yaitu hijratur rajul. Babu hijratir rajul, yaitu bab tentang menghajar belha, bukan menghajar ya. Bedanya ha dengan ha ini. Menghajar dengan menghajar. Baik. Hajar itu bagian juga dari hal yang dilarang pada dasarnya. Kemudian ada istisnaat, ada pengecualian. Hal ini berlaku banyak dalam bab atau perkara-perkara yang syar'i maupun yang duniawi. Ada waktu-waktu terlarang untuk sholat, tapi kalau ada sebabnya, baru masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, ada sholat jenazah, ada jenazah disolatkan sesudah asar. Sholat sesudah asar boleh tidak? Karena ada sebabnya. Sebabnya ada jenazah. Kalau tidak ada jenazah, tidak boleh. Itu pengecualian. Begitu pula dalam hajar ini. Dalam perkara dunia pun demikian. Di sini mungkin ada tulisannya kalau di masjid lain. Dilarang masuk kecuali takmir atau petugas. Ada pengecualiannya. Nah, dalam perkara dunia demikian pula. Begitu pula di sini berkenaan dengan perkara agama
Al-hajar sekali lagi pada dasarnya atau pada asalnya adalah sesuatu yang terlarang, tidak boleh, yaitu mengisolasi, menjauhi, mendiamkan diri, tidak mengajak bicara. Itu hajar, artinya hajar, kurang apa lagi? Itu seseorang yang entah itu orang-orang dekat kita, kerabat kita, suami kita, istri kita, apalagi orang tua kita, ya, paman kita, bibi kita. Begitu pula teman sekampung kita, teman, ya, tetangga kita, teman sekolah kita, teman sepengajian kita, teman lain-lain. Namun ternyata hal ini juga menimpa para sahabat, yaitu beberapa sahabat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun menghajar beberapa sahabat, mengisolasi beberapa sahabat karena pelanggarannya, untuk memberikan efek jerah. Begitu pula bahkan istri-istrinya semuanya tanpa terkecuali. Bahkan keluar dari kaedah umum bukan hanya 3 hari sampai 1 bulan. Dalam kasus Ka'ab bin Malik sampai 40 hari, bahkan 50 hari dalam riwayat, hampir 2 bulan. Kebayang tidak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan qudwah hasanah, ya, uswah bagi kita semua, figur panutan yang maksum dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kita hidup bersama beliau, melihat beliau, mendengar beliau, kemudian beliau tidak menyapa kita, kebayang tidak sesaknya dada? Itu dialami oleh Ka'ab dan 2 orang sahabatnya selama hampir 2 bulan, ya, 1 bulan 10 hari atau 50 hari bahkan, yaitu berarti lebih dari 1 bulan setengah. Maka hajar ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam rangka mendidik, dalam rangka juga memberi efek jerah, dalam rangka juga cambuk bagi pelaku maksiat atau pelanggaran. Untuk kasus yang pertama di sini yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Auf ibn al-Harith ibn Tufail, wa huwa ibnu akhi Aisyah li ummiha, anna Aisyah radhiyallahu anha huddithat anna Abdullah ibn Zubair qala fi bay'in aw ata'in a'tathu Aisyah. Riwayat ini datang dari Auf ibn al-Harith ibn Tufail, dan beliau adalah keponakan Aisyah dari saudara seibunya, bahwasanya sampai kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha tentang keponakannya yang satunya, bukan keponakannya yang ini yang meriwayatkan kejadian ini, tapi keponakan satunya, yaitu yang lebih dekat lagi, Abdullah ibn Zubair, yang lebih terkenal. Abdullah ibn Zubair tentunya lebih terkenal sebagai putra Az-Zubair dan juga putra Asma, saudara perempuan Aisyah. Bahwasanya
Abdullah bin Zubair ini yang merupakan keponakan Aisyah berkomentar, berkata-kata tentang jual beli atau pemberian Aisyah. Pembelian atau jual beli yang dilakukan oleh Aisyah. Dan Aisyah radhiyallahu anha dikenal tentunya di kalangan masyarakat pada saat itu bahwasanya beliau sudah terbiasa sejak bersama Rasulullah, sejak sebelum ditinggal oleh Rasulullah, tidak mendiamkan barang-barang duniawi, apalagi barang-barang berharga, kecuali disedekahkan, diberikan kepada yang butuh, dan begitu seterusnya. Maka Abdullah bin Zubair ini berkomentar, sedang dia statusnya sebagai keponakan. Kalau dengan framing kita mungkin ya, dan sama dengan framingnya di masyarakat manapun, akan dicap sebagai apa? Kekurang ajaran ya. Kekurang ajaran, apalagi tidak langsung disampaikan kepada Aisyah sendiri, tapi ngomong di luar atau melalui perantara. Maka ini tentunya lebih menyinggung Aisyah selaku bibinya. Makanya kemudian Aisyah berkata, wallahi, si Abdullah bin Zubair berkata, wallahi la tantahiyanna Aisyah aw la ahjuranna 'alaiha. Demi Allah, bibiku Aisyah hendaknya menghentikan kegiatan atau perbuatannya tadi, atau kalau tidak, aku tidak akan menyapanya. Maksud perkataan Az-Zubair di sini, Abdullah di sini, Ibnu Zubair di sini, bahwasanya dia merasa iba kepada bibinya, sebenarnya merasa iba kepada bibinya, sampai tidak punya apa-apa, sampai begitu loh, merasa iba. Ada pikiran sedikit misalnya untuk seminggu ke depan, sepekan ke depan misalnya, seperti itu, menyimpan kebutuhannya dan sebagainya. Itu sebenarnya maksud Az-Zubair. Tetapi ya, ungkapannya kurang tepat, kemudian juga tidak langsung disampaikan kepada Aisyah, sehingga bibinya tadi tersinggung, bahkan pakai acara mengancam akan memboikot atau tidak mengajak bicara, menghajar Aisyah. Yang namanya hajar itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Yang di atas siapa? Bibi tentunya, ya kan? Sedangkan Abdullah bin Zubair keponakannya, berarti siapa? Yang di atas? Aisyah. Sedangkan Ibnu Zubair yang di bawah. Yang di bawah ini kok mau menghajar yang di atas, maka ini tidak masuk. Menyalahi kaidah. Seorang guru itulah yang menghajar muridnya, bukan murid yang menghajar gurunya. Menghajar ataupun menghajar sama. Itu kaidahnya. Maka di sini kok dibalik. Makanya kemudian Aisyah tersinggung dan berkata, "Ahu qala hadza?" Kata Aisyah, "Betul keponakanku itu ngomong begitu?" Qalu na'am. Orang-orang yang menyampaikan kepada Aisyah berkata, "Iya begitu katanya keponakan
Anda. Makanya kemudian qalat Aisyah fahuwa lillahi nadhrun alla ukallima ibn Zubair kalimatan abada. Allah. Kalau begitu demi Allah aku bernazar, kata Aisyah, bahwa aku tidak akan mengajak berbicara Ibnu Zubair satu kata pun selama-lamanya, abadan. Allah. Maka ini pun sampai juga kepada Ibnu Zubair, keponakannya. Disinilah Aisyah mengembalikan kaidah hajar itu kepada asalnya. Aku sebagai yang di atas ini yang menghajar kau. Makanya berefek. Sehingga apa? Ibnu Zubair setelah sekian lama terasa isolasi yang diberlakukan oleh bibinya. Dia tidak bisa menyambanginya, tidak bisa bersalam kepadanya, tidak bisa mengambil hadis atau menuntut ilmu dari bibinya. Kerasa, ya kan? Maka dari itu, Allah musta'an. Mohon diamankan. Baik. Fastashfa'a Ibnu Zubair bil muhajirin hina talat hijratuha iyyahu. Maka setelah merasakan dampaknya, Ibnu Zubair ini tidak bisa menuntut ilmu, mengambil hadis dari bibinya dan seterusnya, maka Ibnu Zubair istashfa', meminta syafaat. Artinya apa? Meminta atau memohon, memakai perantara untuk islah, perbaikan hubungan dengan bibinya, dengan dua orang dari kaum muhajirin. Mendengar upaya keponakannya ini, sampai juga kepada Aisyah, wahai ibunda kaum mukminin, ponakanmu sekarang sedang cari jalan untuk bisa masuk atau bertemu dengan Anda, sedang melobi kaum muhajirin. Makanya kemudian faqalat wallahi la usyaffi' fihi ahadan abada wala uhannith nadhri alladhi nadhartu abada. Kembali Aisyah menekankan, demi Allah, kata Aisyah, aku tidak akan menerima syafaat, menerima rekomendasi ataupun penengah dalam urusan ini siapapun, dan aku tidak akan membatalkan nazarku. Allah. Nazar atau bersumpah bisa dibatalkan dengan kafarah. Kafarahnya sumpah. Ya kan? Namun Aisyah berjanji tidak akan. Falamma tala ala ibn Zubair kallama al-Miswar bin Makhramah wa Abdurrahman ibn al-Aswad ibn Abd Yaghuth wa huma min Bani Zuhrah. Ketika kembali makin lama tidak atau putus hubungan dengan bibinya, maka ada dua orang yang bisa dilobi oleh Ibnu Zubair. Jadi semua makin merasa sungkan sama Aisyah. Salahnya kamu bikin perkara. Dua orang bernama Al-Miswar dan Abdurrahman. Keduanya dari Bani Zuhrah.
Ibnu Zubair mengatakan kepada keduanya, anshudukumallah illa adkhaltumani ala Aisyah fa innaha la yahillu laha an tanzura qati'ati. Sesungguhnya aku memohon kepada kalian berdua atas nama Allah. Perkataan yang demikian, permintaan yang seperti ini tidak boleh ditolak. As'aluka billah, anshuduka billah, itu sama. Permintaan yang tidak boleh ditolak. Makanya Ibnu Zubair pakai ungkapan ini agar kalian berdua memasukkan aku ke dalam majelis Aisyah, ke dalam majelis Aisyah. Karena apa yang dia perbuat meskipun bibiku itu tidak halal baginya. Bagaimana dia bernazar memutus hubungan dengan keponakannya sendiri? Itu kata Ibnu Zubair. Tak betul itu. Maka fa'aqbala bihil Miswar wa Abdurrahman mushtamilaini alaihi biardiyatihima hatta sta'dana ala Aisyah. Maka keduanya pun menyanggupi membawa Ibnu Zubair menghadap Aisyah dengan menutupi Ibnu Zubair di antara keduanya agar tidak terlihat. Ya. Maka keduanya pun minta izin, ketok. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Anadkhul. Setelah ketok, kemudian salam kepada Aisyah, bolehkah kami masuk? Kata salah seorang dari dua orang sahabat tadi. Qalat Aisyah, udkhulu. Aisyah berkata, masuklah kalian. Qala kulluna ya ummul mukminin. Keduanya bertanya, kami semua wahai amir ibunda kaum mukminin. Qalat na'am, udkhulu kullukum. Wala ta'lamu Aisyah anna ma'ahuma ibn Zubair. Ya masuk saja kalian semua, kata Aisyah. Sedang Aisyah tidak tahu kalau di antara keduanya ada keponakannya si Ibnu Zubair. Falamma dakhala Ibnu Zubair fil hijab wa'tanaqa Aisyah wa tafiqa yunashiduha yabki. Maka ketika diizinkan, keduanya masuk ke rumah Aisyah. Kemudian ada sitar, ada hijab seperti ini. Yang dua duduk di sini, sedangkan Ibnu Zubair karena itu bibinya, mahramnya langsung disingkap, itu masuk nyelonong ke dalam kesempatan, masuk ke dalam sitar atau hijab itu. Lalu dia pun memeluk bibinya sambil menangis dan juga meminta maaf tentunya. Itu kejadian di dalam hijab, di dalam sitar. Sedangkan di luar ditambahi wa tafiqal Miswar wa Abdurrahman yunasidani Aisyah illa kallamathu wa qabilat minhu. Sedangkan dua sahabat tadi menimpali Aisyah, selain keponakannya sendiri meminta maaf di balik sitar berduaan dengan Aisyah, yang dua di dalam sini ikut menimpali. Ya sudah ya Ummul Mukminin, maafkan keponakanmu ini. Wah begini ditambahi. Aisyah didesak bagaimana supaya dia memaafkan. Ya subhanallah. Padahal kesalahannya karena kalimat, karena kata yang tergelincir dari lidah yang tak bertulang. Ya kan? Maka setelah itu
wa yaqulani ma qad alimti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha amma qad alimti minal hijrah. Wahai keduanya berkata, bukankah Anda lebih tahu wahai Ummul Mukminin bahwasanya Rasulullah melarang hajar itu, melarang memutus hubungan itu, melarang isolasi itu. Wa innahu la yahillu lirrajuli an yahjura akhahu fawqa 3 layalin, dan bahwasanya tidak dihalalkan bagi seseorang menjauhi, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Qal falamma aktharu at-tadhkir wat-tahrij tafiqat tudhakkiruhum wa tabki wa taqul inni qad nazartu wan nazru syadid. Ketika Aisyah terus dicerca, dalam artian desak dengan kata-kata yang mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dosa hajar tadi, maka Aisyah pun menangis dan berkata, kali aku ini sudah bernazar masalahnya, sedangkan nazar itu bukan main-main, nazar itu syadid, nazar itu berat loh konsekuensinya. Falam yazalu biha hatta kallamat Ibn Zubair, sampai kemudian Aisyah luluh hatinya dan kemudian menyapa keponakannya ini tadi. Thumma a'taqad binazriha 40 raqabah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha membebaskan untuk mengkafarah, membayar kafarah nazarnya itu 40 budak. Yang diminta sebenarnya berapa? Kalau nazar 10 pas 1 1. Kalau 10 itu zihar, ya, zihar. 1 39 lebihnya dilebihkan sama Aisyah. Subhanallah. Ini apa? Pertanda ketakwaan Aisyah. Pertanda ketakwaan Aisyah radhiyallahu anha dan kehati-hatian beliau radhiyallahu anha, sehingga sampai segitunya membayar atau membebaskan budak dalam rangka juga karena peristiwa itu juga begitu mengesankan bagi beliau, dalam artian terasa sesaknya, terasa dosanya dan sebagainya. Summa, buktinya apa kejadian ini berkesan bagi Aisyah? Summa kanat tadhkuru ba'd ma a'taqat 40 raqabatan fatabki hatta tabulla dumu'uha khimaraha. Dan setiap kali beliau mengingat kejadian ini, bahkan kejadian juga memerdekakan 40 budak tadi, beliau menangis sampai air matanya itu membasahi kerudung hijabnya, khimar penutup wajahnya Aisyah radhiyallahu anha, sampai membasahi hijab beliau radhiyallahu anha. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari sini juga bisa kita ambil banyak ibrah dan pelajaran, diantaranya keutamaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau memegang hukum Allah berupa nazar, kemudian bahkan ketika membebaskan diri dari nazar itu pula,
Beliau memegang, tahu konsekuensinya nazar, tapi juga tahu cara membayar kafarahnya dan melebihkannya. Ini adalah keutamaan ibunda kita Aisyah. Kemudian juga bagaimana Ibnu Zubair juga yang cepat menyadari kesalahannya sehingga berusaha dan mencari jalan perdamaian atau perbaikan hubungan dengan bibinya. Kemudian juga bagaimana bahwa yang namanya hubungan darah, hubungan kekerabatan itu lebih layak dan lebih utama untuk didahulukan keharmonisannya dan ketersambungannya. Andai kejadian ini antara Aisyah dengan salah satu sahabat misalnya yang tidak ada kekerabatan, mungkin lebih ringan dampak psikisnya. Tapi ini keponakannya sendiri, maka dari itu beban mental tersendiri. Nah, baik. Dan juga hadis ini menunjukkan bagaimana keutamaan sahabat-sahabat Nabi SAW yang terkadang jatuh ke dalam satu kesalahan atau dosa, tetapi begitu cepat mereka kembali kepada al-haq. Begitu cepat mereka kembali kepada kebenaran. Nah, juga dari hadis ini bisa kita ambil bagaimana besarnya pahala menjadi perantara kebaikan yang dilakukan oleh Miswar dan Abdullah tadi, menjadi duta kebaikan, duta islah bainan nas, perantara perbaikan hubungan antar sesama. Ini juga berpahala, dan hendaklah masing-masing dari kita menjadi duta kebaikan. Mafatihul lil khair, maghaliqa lisyarr. Salah satu doa Nabi SAW, doa yang dicontohkan oleh Nabi, bahwasanya beliau meminta untuk dijadikan kunci-kunci pembuka kebaikan dan penutup pintu atau celah-celah keburukan. Ya, di antara pintu-pintu kebaikan, kunci-kunci kebaikan adalah memperbaiki hubungan. Nah, kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah melanjutkan kepada bab yang masih ada hubungannya dengan sebelumnya, yaitu tentang hajar seorang muslim, mendiamkan atau tidak bertegur sapa dengan sesama muslim. Datangnya riwayat pertama dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling memancing kemarahan, termasuk dalam bercanda. Kalau kelewatan bisa
marah, bisa jadi putus hubungan, bisa jadi putus ya komunikasi. Wala tahasadu, dan janganlah juga saling iri dengki. Dan penyakit iri ini penyakit pertama yang hinggap di hati manusia Bani Adam. Janganlah kalian saling iri hati, iri dengki, karena kelebihan yang dimiliki oleh teman kita, oleh saudara kita, itu karunia siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti protes sama pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dosa besar apa dosa kecil? Dosa besar jelas, karena menentang ketentuan Allah, keputusan Allah. Ya. Wala tadabaru, dan jangan pula kalian saling membelakangi, saling membuang muka, saling membuang muka. SMS tidak dibalas, tidak kasih muka. Tapi insya Allah kalau laki-laki tidak segitu juga bapernya. Wallahu a'lam kalau yang di belakang. Bisa jadi tidak diundang, ada hajatan, biasanya begitu ya. Akhirnya tidak nyapa. Diundang pakai SMS, tidak pakai kartu. Allah, banyak hal yang sebenarnya mungkin kita bisa berlapang dada tanpa harus membuang muka atau bahkan memutus hubungan. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara, terikat ukhuwah, ya, terikat persaudaraan. Kemudian Rasulullah juga menegaskan dan tidak dihalalkan bagi seorang muslim menjauhi, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Toleransinya hanya 3 hari. Salam tidak dijawab. Ini mengembalikan kita kepada masa kanak-kanak sepertinya, ya Pak ya? Waktu SD belum balik, waktu kita belum balik mungkin seperti itu ya kan? Ini begini, ini begitu, kemudian tidak disapa. Itu ya, masa-masa kita belum balik, masa-masa kita SD. Akankah kita kembali setua ini, ya sebesar ini, setelah dewasa, setelah berkeluarga, setelah kemudian balik lagi usianya langsung menjadi seperti anak SD yang kurang akal? Tidak tentunya. Makanya dibatasi sampai 3 hari toleransinya. Lebih dari 3 hari akan terhitung sebagai dosa. Dalam riwayat Abu Ayyub lebih dijelaskan lagi setelah pengharaman 3 hari ini, yaltaqiyani fayasuddu hadha wa yasuddu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis-salam. Ada 2 bersaudara, 2 muslim ya, bertemu. Yang satu buang muka, yang satunya juga buang muka. Sama-sama pura-pura tidak lihat. Sama-sama pura-pura tidak lihat. Ya. Maka kata Nabi, yang terbaik di antara keduanya
kedua orang yang berselisih atau berseteru ini adalah yang memulai bersalam, yang memulai bersalam. Membuang gengsinya, membuang egonya. Inilah yang mendapatkan keutamaan. Karena subhanallah, biasanya orang yang punya hubungan baik, hubungan persaudaraan, apalagi hubungan baik, kemudian terjadi salah paham, kemudian terjadi putus hubungan, putus komunikasi, dua-duanya biasanya merasa ada yang kurang, dua-duanya merasa kehilangan. Itu tidak dipungkiri. Dalam hati kecilnya, kedua-duanya sama-sama merasakan sekali lagi kehilangan, kekurangan. Ada yang alpa atau ada yang pergi dari kehidupan ini seolah-olah. Hanya apa yang membuatnya bertahan? Ya itu tadi, gengsi gede-gedean. Gengsi gede-gedean ya. Padahal tidak segede itu juga. Ya itu tadi, di mana kekuatan iman kita untuk kita mempush atau mengkick setan yang membesarkan gede kita, dan kita membesarkan iman kita. Di situ perjuangan seorang yang menghajar atau mengalami hajar dari saudaranya. Tafadhal. Azan.
Kita lanjutkan sedikit dalam riwayat Abu Hurairah ada tambahan lafaz wala tanafasu, la tabaghadu wala tanafasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling membenci. Kemudian juga tambahannya di sini tanafasu, janganlah kalian saling berlomba menjatuhkan. Tanafus yaitu sikut menyikut atau menjatuhkan. Bersaing tidak masalah, persaingan yang sehat, tidak melanggar syar'i dalam perdagangan, dalam pendidikan, dalam segala hal. Kita kalau membuka sejarah para sahabat, Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai tajir, saudagar kaya. Begitu pula Utsman bin Affan, ya kan? Tapi kita tidak pernah mendengar konslet di antara keduanya. Utsman misalnya tidak nyopo ambil Abdurrahman bin Auf atau sebaliknya, tidak. Bahkan kedua-duanya ditunjuk oleh Umar sebagai khalifah sesudahnya agar dijadikan di antara 6 orang. Yang di dalam 6 orang itu ada Abdurrahman dan Utsman bin Affan. Ini menunjukkan keutamaan dua sahabat tersebut. Jadinya yang dimaksud dengan tanafus di sini adalah menjatuhkan atau sikut menyikut, atau dengan istilah orang awam nyalip dari kiri. Ya, yaitu dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat maupun syarak maupun juga uruf. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.